Masuk baru. Kalau di jurusan biasanya rata-rata cuma dipakai di ruang multimedia, Bu, kalau mau kuliah yang bisa nampung 90 orangan, Bu. Nah, berarti yang saya dapat di ruang jurusan 1 nih yang mana? Sebelumnya hampir kurang tahu juga, Bu, yang di jurusan 1 itu di lab tuh apakah di lab yang di bawah atau di lab yang di atas, Bu. Oh, di lab bawah sekarang bisa dipakai kuliah ya? Aduh. Soalnya rata-rata di jurusan itu lab semua, Bu. Untuk ruangan yang benar-benar untuk belajar kuliah tuh cuma di multimedia, Bu, kalau kami biasanya kuliah. Itu namanya multimedia. Berarti yang kelas yang saya tahu selama ini di jurusan itu namanya multimedia. Iya, Bu. Oh, ada kuliah. Sebentar, kalau saya lihat kuliah di jam yang sama seperti saya di jurusan nggak ada. Cuman kuliah saya, kuliah kita ini. Kata admin kemarin waktu ditanya tuh gini, Bu. Pak, bisa nggak kira-kira kalau kami pinjam ruang multimedia hari ini jam 8 pagi? Terus kata kakaknya berdasarkan jadwal yang lama atau belum direvisi itu udah ada jadwal dari dosen lain, Bu. Kata kakaknya yang pakai Kamu bilang nggak mata kuliah kita? bilang, Bu. Oh iya ya, kalau jadwal nih yang saya punya yang dibagikan jurusan sampai saat ini nggak ada. Ada jurusan 1, jurusan 2 Pak Yang Hendra dan Ibu Melia itu jam 1 ke atas. Nah, jurusan 1 ya punya kita dari jam 8 sampai jam 1. Nanti coba saya Mungkin tanyakan ke itu ya, ke Ibu Suci aja. ya, Bu. Tanyakan dulu. Kalau memungkinkan ya maksud saya biar saya sekali ngocehnya. Jadi kita sekaligus kuliahnya ya, kalian juga jadi pagi sudah itu selesai. Nggak sampai terlalu lama, maksimum 2 jam. Insya Allah sudah selesai. Oke, 83 orang, masih ada sedikit lagi yang belum masuk supaya saya sekali ngocehnya, jangan berulang-ulang. Untuk buku, saudara-saudara punya buku dari yang Caroline Sound Series? Ada yang punya? Itu, Bu, kalau kami dari kelas Rayo rata-rata nyarinya dalam bentuk soft copy, Bu, dalam bentuk ebook, Bu. Ketemu, Bu. Ada nggak? Sound Series? Ada, Bu. Kopi. Ada, Bu. Sekarang series yang elektrik sirkuitnya ada, Bu. Share di grup. Saya mau lihat isinya. Bentar, Bu. Ya, share di grup ya, saya lihat isinya. Karena tahun lalu saya dapat dari mahasiswa-mahasiswa kelas ATRL dulu namanya, analisa transient rangkaian listrik. Ada berapa 3 versi, 4 versi, semua sound series, tapi isinya tuh lain-lain. Bukan berarti materinya berbeda, bukan. Cuman penyusunan, contoh soal itu beda-beda. Supaya mudah. Saya ngomong halaman sekian, bab sekian supaya sama kan, buku kita sama. Terdahulu sebelum pandemi, sebelum ada sekolah online, semua pakai yang ini semua, sound series ini semua. Sama lebih mudah, nyambungnya lebih mudah dan memahaminya mudah-mudahan ya jadi lebih mudah juga. Kalaupun hari ini belum ada, minggu depan saya harap semua sudah punya buku, mau ebook atau buku yang di fotokopi boleh. Punya saya ini juga fotokopi, aslinya nggak begini warnanya putih atau biru tuh buku asli sound series. Ini saya punya dari zaman kuliah juga, fotokopi juga. Coba kalian ke perpustakaan Indralaya ya, cari. Oke, saya buka dulu slide-nya. Bukan biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, rubinya lembut, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Real Food, inovasi Bayora. Central Jam, kelapa kerjaan tumbuhan, bikin tangan lembut. Oke, bisa dilihat. Slide bisa dilihat. Central Jam, kelapa kerjaan tumbuhan.
Bisa. Oke, bisa. Jadi untuk mulai semester ini nama mata kuliahnya rangkaian transien dan Laplace. Sebelum ini ATRL, analisa transien rangkaian listrik. Oke. Dulu sebelumnya lagi namanya adalah rangkaian listrik 3. Jadi kalian sebelum ini belajar rangkaian listrik ada 2 kali kan, semester kemarin dengan tahun kemarin dengan Ibu Caroline dan Ibu Wirina. Yang tahun lalu yang kalian belajar itu kalau saya nggak salah namanya dasar rangkaian listrik ya. Kemudian yang semester kemarin namanya rangkaian listrik saja gitu, benar nggak? Karena namanya sudah lain sekarang. Dengan Ibu Caroline dan Ibu Wirina ya. Oke, dulu itu namanya rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2. Nah, yang saya dan Pak Sariman yang ini yang kita belajar ini adalah rangkaian listrik 3. Oke, jadi setelah beberapa tahun lalu semua mata kuliah itu tidak lagi boleh menggunakan istilah 1, 2, 3 dan penomoran, maka dirubahlah nama-namanya. Tapi isinya tetap sama. Jadi untuk rangkaian transien dan Laplace, saya dan Pak Sariman bagi 2. Saya mengajar di 1 sampai 8 pertemuan. Sisanya Pak Sariman. Nanti ke UTS, UAS, biasanya kami bagi 2 sama-sama gitu ya. Mudah-mudahan kita ketemu di kelas. Untuk aturan umum perkuliahan, bukanya kurang lebih 16 kali dari hari ini sampai dengan awal Mei saya rasa. Ya, saya belum melihat di akademik, kurang lebih di awal atau di minggu kedua Mei saya rasa kita sudah semesteran. Kehadiran minimal 80%. Komposisi penilaian standar sama seperti mata kuliah lain yang kalian sudah lewati, ada MPR, UTS, UAS. Renaldo, oke. Selanjutnya, NTR nilai tugas harian adalah rata-rata dari tugas latihan, kuis kehadiran dirata-ratakan. Jadi akan ketemu dengan beberapa kali tugas latihan, ada kuisnya dan ada pertimbangan kehadiran. Kehadiran kalian otomatis kan kalau kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti semesteran kecuali mendapatkan surat izin. Ya. Jadi sejauh ini pengalaman saya kalau kehadirannya kurang biasanya tidak mampu untuk menyelesaikan soal dengan baik. Yang kehadirannya penuh aja biasanya masih nggak ngerti, apalagi yang kurang kehadirannya. Kemudian ada NUTS, ya UTS 1 kali, biasanya close book di kelas, mudah-mudahan kita ketemu di kelas. Berikutnya ada UAS 1 kali juga di akhir perkuliahan. UTS, UAS selalu saya berikan materinya sebelum hari paling tidak seminggu sebelum. Tujuannya supaya kalian bersiap-siap karena tidak pernah ada ujian perbaikan, apa remedial atau tambahan, tidak pernah ada. 1 kali UTS, 1 kali UAS sudah selesai. Jadi tidak ada istilah mau mengulang perbaikan bla bla bla. Jadi kalau misal kemungkinan terburuk lah ya, hari H kita mau UTS, di hari itu pagi-pagi saudara kecelakaan, sakit, harus dirawat di rumah sakit, tidak bisa hadir, segera hubungi ketua kelas atau ke saya, bolehlah kabarkan gitu ya, informasikan bahwa apa yang terjadi supaya saya mempersiapkan ujian susulan. Tapi kalau sampai lewat hari UTS, sudah lewat jamnya, dijadwalkan jam 8, jam 12 tidak ada kabar, ya saya anggap tidak hadir, selesai, tidak ada ujian tambahan, tidak ada ujian susulan. Oke? Begitu juga dengan UAS. Kalau kemungkinan terburuk terjadi seperti itu ya, anggaplah ada musibah di pagi hari kita mau ujian itu atau ada apa yang terjadi, tolong segera informasikan. Oke, itulah perlunya saling berkoordinasi kita semua. Jadi ketua kelas tolong dibantu, saudara-saudara juga mungkin ada yang punya sakit yang belum diinformasikan, tolong diinformasikan. Selanjutnya, silabus mata kuliah kita berdasarkan EPS, jadi ada bab 16 dan bab 17, bab 16 dengan saya. Oke, bab 16 ini isinya ada RL transien sumber DC, ada RC transien sumber DC, kemudian RLC transien sumber DC, bab 456-nya sama RLRC RLC tapi sumbernya AC. Kemudian sub 7-nya ada rangkaian MES. Oke.
Ini semua ketemu dengan saya 1 sampai 7 ya, pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ke 8 biasanya kita UTS. Kemudian di bab 17 akan ketemu transformasi Laplace dengan Pak Sariman. Ada 2 bab besar, ada 2 subbab besarnya, transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace. Berbaca saat dengan Strum Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan Referensi kita saat ini cukup satu ini, Som Series ya, Micro Heal. Itu tadi temennya sudah share di grup, boleh diambil. Nanti saya lihat dulu. Oke, untuk apa komponen penilaian, kehadiran, bla bla bla, semuanya ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Sebelum saya masuk ke materinya. Ada 82, berarti hari ini 8 orang yang tidak hadir. Mau nyobain kopi yang katanya nyaman di perut? Kemanisan! Pas coba krimnya latte, manis ya. Kita yang atur. Gak cuma nyaman di perut, manisnya pas buat suami. Aman. Creamy latte. Di latte kecil panas, ingat 3C. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Jadi saudara-saudara, sama seperti kelas-kelas yang lain, saya selalu informasikan di awal bahwa urusan kita, saya dan saudara, saya mengajar, saudara belajar. Oke, jadi urusan kita cukup sampai di kelas. Di luar kelas tidak perlu ada yang WA orang tuanya mau nelfon, mau nitip nomor NIM, mau apalagi, intinya mau minta tolong ya. Nggak perlu ditolong-tolong, yang kuliahlah sendiri. Ya, kalau kenal, kalau saudara, kalau keluarga, kalau siapapun Anda, itu bukan urusan kita. Urusan kita di sini belajar. Saya ajarkan, saya sampaikan, saudara belajar. Kalau ada pertanyaan yang seputar perkuliahan, silahkan ditanyakan. Tapi urusan yang lain tidak perlu kita bahas. Simpan aja sendiri, mungkin Anda saudaranya siapa, keluarganya siapa, mungkin kenal apa-apa, saya nggak peduli. Oke? Jadi tolong tidak ada siapapun orang tua atau siapapun Anda yang nanti kirim pesan, menitipkan, minta tolong, minta dilihatkan, bla 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 bla, tidak perlu. Dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat dan curigakan 5 gejala masuk Oke, angin saya lanjutkan. Jadi kita urusan kita kuliah aja ya, tidak ada urusan yang lain. Jadi kalau kalian belajar di mata kuliah ini, judulnya aja rangkaian transien dan Laplace. Ketemu semua dari awal hari ini sampai akhir semester, semuanya dalam bentuk rangkaian transien. Pertama-tama harus tahu dulu itu transien. Jadi kalau Anda belajar sebelumnya rangkaian listrik dan dasar rangkaian listrik dengan Faraday dan Fibrilina, itu adalah rangkaian dalam keadaan mantap atau stabil atau steady state. Di rangkaian yang sekarang yang belajar dengan saya dan Pak Sariman, rangkaian listrik 3 ini atau rangkaian transien ini semuanya dalam kondisi transien. Jadi kondisi transien itu kondisi di switching. Kalau kita ketemu, kita di kelas, saya biasanya mematikan lampu. Saudara bisa melihat lampu nanti. Saudara coba aja sendiri di rumah. Coba matikan lampu. Coba hidupkan lampu. Berapa detik dari dia posisi mati menjadi hidup. Atau dari hidup menjadi mati. Biasanya kalau dari hidup dimatikan cepat langsung mati ya, langsung putus. Tapi kalau dari awalnya mati, terus kalian hidupkan switchnya, tergantung jenis lampunya. Di jurusan biasanya ada lampu TL, tahu ya, TL lampu yang panjang. TL biasanya kalau switch on, dia kedip-kedip dulu sebentar, 2 kali 3 kali kedip, baru dia akan hidup. Ya kan, itu lampu TL. Tapi kalau lampu LED, kebanyakan sudah pakai lampu LED sekarang, itu nggak kelihatan deh kedip-kedipnya, langsung aja akan hidup seperti itu ya. Kalau lampu TL, dia mempunyai stator namanya ya. Ada satu bagian kecil yang bulat di ujungnya itu. Memang lampu TL itu dayanya yang diperlukan cukup besar dibanding lampu biasa, apalagi lampu LED, sehingga pada saat starting pertama sekali switch on, maka akan terlihat masa berkedip-kedipnya itu. Itulah masa perpindahannya atau masa transisi. Itulah yang disebut dengan kondisi transien.
Jadi kalau melihat kurvanya itu, yang bagian melengkung inilah yang kondisi transiennya. Nanti kalau diluruskan, dipanjangkan kurva ini ada yang bagian lurus ke belakang, itu bagian steady state atau kondisi mantap Matahari yang sudah berkulit stabil. kusam, ada noda hitam dan garis halus. Contoh lain yang mudah kalian amati, kondisi Untuk kulit tampak starting lebih muda, mesin. bercahaya. Baru, Misalnya menghidupkan motor, serum. menghidupkan mesin genset, Bukan biasa. menghidupkan Pembuatannya mobil, di oven, bukan digoreng. semuanya Air rebusannya sekarang jernih. pencet tombol aja kan, nggak lagi muter kunci. Jadi waktu kalian pencet tombolnya, motor kah, mobil, mesin genset, saya yakin semua merasakan, mendengarkan, bisa mengamati proses hidupnya itu ya, dari suaranya. Ada juga yang kalau mesin gensetnya yang agak besar, mungkin mesinnya itu bergetar pertama sekali kita hidupkan sebelum dia stabil. Nah, itulah kondisi awal startingnya di mana terjadi kondisi transien atau perpindahan atau transisi sebelum dia menjadi stabil. Setelah starting 1 detik 2 detik misalnya startingnya motor, contoh aja motor, kendaraan motor Anda, setelah itu suaranya mulus kan, tidak berisik seperti waktu di awal dihidupkan, itu sudah stabil. Kondisi mana lagi yang ketemu contoh kondisi transien, jadi switching itu perpindahan on off gitu ya, yang saya contohkan tadi lampu. Kondisi satu lagi adalah pada saat starting mesin listrik, starting motor, kendaraan bermotor, mobil. Ada lagi satu kondisi di mana terjadi kondisi transien itu pada saat terjadi gangguan sambaran petir. Jadi misal lagi musim hujan sekarang, hujan angin, ada petirnya. Gedung yang kita kuliah itu, gedung jurusan itu pasti punya suatu sistem kelistrikan lengkap dengan penangkal petir dan sistem kelistrikan dalamnya. Pada saat ada petir, anggaplah tidak bisa diprotek oleh sistem proteksi gedung, kemudian tersambarlah oleh petir. Pada saat tersambar petir, sesaat itu sambaran petir itu menimbulkan arus transien yang sangat besar yang menyambar ke dalam sistem kelistrikan gedung itu. Nah, besarnya 5 sampai berapa puluh kali dari besar arus normal. Seketika saat terjadi sambaran itu, ada arus transien yang begitu besar yang menyebabkan terjadinya gangguan, istilahnya ya, gangguan. Kalian akan belajar di proteksi. Gangguan itu, sistem proteksi gedung biasanya akan menangkap sinyal itu melalui pemutus-pemutusnya, terdeteksi biasanya, pasti terdeteksi. Kalau sistem kelistrikan yang aman, dia akan mendetek adanya arus lebih dan mempunyai limit masing-masing berapa besar mereka bisa mentoleransi arus lebih itu. Ketika terdetek arus lebih, pengamannya otomatis akan memutus hubungan listrik di gedung yang bersangkutan. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Salah satu contohnya adalah kebakaran. Bisa terjadi terbakar. Kira-kira kenapa bisa terjadi terbakar? Kalau terjadi sambaran petir atau misalnya ada korsleting dengan arus yang besar, kenapa bisa terjadi kebakaran? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Silakan. Karena melebihi batas tegangan yang telah ditentukan. Terima kasih. Ada yang lain? Izin jawab, Bu. Silakan. Oke, mungkin misal karena ada sambaran petir itu mengakibatkan adanya over tegangan gitu, Bu, yang mengakibatkan suatu penampang misal kabel dan lain-lain itu tidak bisa menahan lagi, Bu, besar tegangannya, Bu. Oke, ada yang lain? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin karena sudah melewati batas dari tahanan yang bisa nahan tegangan itu, Bu. Jadi karena sudah over tegangan, tahannya nggak bisa menahan lagi, mengakibatkan konslet dan terbakar yang lain-lain. Oke, saudara-saudara, pada saat terjadi gangguan
terjadi sambaran petir, jadi akan ada arus gangguan yang kondisi transient tadi, yang mana arusnya itu sangat besar. Jadi kalau misalnya ini kabel, setiap kabel punya batas toleransinya masing-masing. Contohnya seperti ini kecil sekali nih. Ini kabel audio. Contoh aja ya. Contoh ini kecil sekali. Di dalam kabel ini ada kawatnya. Kawat tembaga biasanya ya. Untuk penghantar itu kan konduktor yang paling bagus tembaga. Super. Nah, kalau terjadi gangguan sambaran petir mengakibatkan ada arus yang sangat besar yang menyambar ke sistem kelistrikan. Tadi saya contohkan misalnya gedung jurusan. Nah, ada arus yang sangat besar. Kenapa arus sangat besar itu berbahaya? Arus yang sangat besar itu menimbulkan panas. Arus yang sangat besar, semakin besar arus, semakin panas kabelnya. Oleh karena itu, untuk tegangan misalnya sistem kelistrikan yang menghantarkan arus yang besar, pasti kabelnya besar-besar. Kenapa? Ya karena konduktornya besar, arus yang dilewatkan besar, ininya, isolatornya harus tebal, supaya menahan panas dari inti dari konduktor. Kalau tidak sesuai, tidak bisa menahan, isolasinya meleleh. Jadi kalau ada arus yang sangat besar, pasti panasnya sangat tinggi. Oke, jadi kapasitas kabel yang dilewati oleh arus yang sangat besar, gangguan tadi, pasti tidak sesuai dengan spek kabelnya. Isolatornya akan meleleh karena sangat panas. Oke, kalau isolatornya meleleh, akan memungkinkan terjadinya flashover karena ada bagian-bagian yang dialiri arus, bagian-bagian yang bertegangan untuk saling bersentuhan. Saat dia bersentuhan, akan ada flashover. Saat dia terjadi flashover, ada percikan api. Disitulah bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi, saudara-saudara belajar baik-baik lagi, cari tahu lagi tegangan itu apa, arus itu apa, listrik itu apa. Listrik itu apa? Oh, muatan yang mengalir. Apa yang mengalir? Muatan apa yang mengalir? Dari mana ke mana mengalir? Dari mana bentuknya mengalir? Anda cari tahu, ya. Cari tahu buat catatan. Saya sudah suruh Anda menyiapkan satu buku catatan. Jadi untuk mata kuliah ini satu buku catatan jangan campur-campur dengan buku yang lain. Setiap kuliah ada catatan, ada alat tulis, dan ada buku sound series tadi ya. Karena kita mau belajar. Anda mau belajar, bukan sekedar mau mendengarkan saya ngoceh. Oke, jadi saya lanjutkan. Kita cerita tadi apa? Bagaimana ceritanya tadi? Oh ini, aksi transient. Contoh aksi transient tadi ya, itu tadi ada kalau ada gangguan petir katanya. Jadi kurang lebih yang seperti saja tadi terbayang lah ya. Nah, harus saudara pahami lagi setelah ini tegangan itu yang mana ya, arus itu yang mana. Ada yang bilang tadi tahanan tidak mampu menahan. Oke, tahanan yang mana yang Anda maksud? Tidak mampu menahan maksudnya seperti apa? Oke, benar nggak kira-kira yang Anda sampaikan tadi? Cari tahu sendiri. Oke, selanjutnya analisa rangkaian listrik 3 atau analisa transient ini. Oke, analisa pada rangkaian transient ini semuanya pada kondisi transient, yaitu kondisi transisi tadi. Oke, menyelesaikannya kita menggunakan Kirchhoff Voltage Law, KVL. Oke, Anda pasti sudah tahu ada KVL, ada KCL. Ada KVL, ada KCL, Kirchhoff Voltage Law dan Kirchhoff Current Law. Apa Kirchhoff Voltage Law? Ada yang tahu? Kirchhoff Current Law ada yang tahu? Hukum tegangan Kirchhoff. Ya, apa isinya? Tegangan yang masuk akan sama dengan tegangan yang keluar. Oke, yang lain ada? Ada yang lain? Kirchhoff Voltage Law atau Kirchhoff Current Law ada yang tahu? Oke. Izin menjawab, Bu. Silakan. Di dalam suatu rangkaian yang tertutup, tegangannya itu sama dengan 0. Oke, ada yang lain?
lanjutkan ya. Jadi kalau Kirchhoff voltage law ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau Kirchhoff voltage law itu adalah yang dibilang Fikri tadi, Fikri ya, pada satu rangkaian tertutup jumlah tegangannya sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 atau jumlah drop tegangan pada setiap komponen dalam satu rangkaian harus sama dengan 0. Catat. Kalau Kirchhoff current law, jumlah I yang masuk harus sama dengan I yang keluar. Jadi tidak ada tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar, itu tidak ada. Ya, catat. KVL adalah sigma V sama dengan 0, di mana jumlah drop tegangan pada masing-masing komponen dalam satu rangkaian atau rangkaian yang tertutup harus sama dengan 0. KCL, Kirchhoff current law, I masuk sama dengan I keluar. Catat ya. Saya yakin banyak yang belum paham, cari tahu lagi. Googling, buka YouTube, cari penjelasannya kalau belum mengerti. Apa itu Kirchhoff voltage law, apa itu Kirchhoff current law. Mungkin juga belum memahami voltage yang mana, current yang mana. Boleh cari tahu dulu. Tegangan jatuh drop voltage yang mana, cari tahu. Ya, minggu depan saya tanya lagi, kita bahas. Apa itu drop tegangan, apa itu KVL, apa itu KCL. Oke, saya lanjutkan. Jadi analisa transien menggunakan KVL semuanya. Jadi dari subbab 1 sampai subbab 7 yang saya kasih tahu tadi, kita mulai dengan KVL semua. Ya, dimulai dengan KVL semua. Sigma V sama dengan 0. Analisanya nanti akan menghasilkan dua bagian, ada fungsi komplementer dan fungsi partikular. Fungsi komplementer itu adalah bagian transiennya yang akan selalu menjadi 0 dalam waktu relatif singkat. Sementara bagian partikular ini adalah solusi respons steady state atau kondisi mantapnya dalam suatu rangkaian listrik. Oke, sekarang kita lihat rangkaian RL sumber DC. Rangkaian RL sumber DC ini gambar 16.1. Kalau punya buku, ada nggak yang punya buku? Silakan dibuka halaman 242. Kalau nggak salah ya, silakan dibuka. Ada gambar 16.1. Jadi rangkaiannya ada sumber tegangan, ini lambangnya seperti baterai, karena kita DC. Jangan salah ya, jangan salah. Selalu saya ketemu kalau ngoreksi itu soalnya dikasih clue-nya DC, nanti masih ada saja yang menggambar rangkaian dengan sumber DC. Jadi kalau DC seperti ini, seperti baterai yang disusun, ada positif, ada negatif. Kutubnya mempengaruhi, analisa iya mempengaruhi. Ada R, ada L, karena kita ini sebab pertama kita belajar R dan L. R resistor, L induktor. Ini ada switch yang terbuka, ini ada switch, dia bisa ditutup, bisa dibuka. Nanti soal akan memberikan kondisinya. Biasanya dikatakan switch akan ditutup pada saat T sama dengan 0 detik. Jadi mula-mula keadaannya switch ditutup. Nah, I, arus ini dikasih panah ke sana, itu lambang arus mengalir arahnya ke situ. Dari kutub positif sumber menuju kutub negatif sumber melalui rangkaian. Oke, harus mengalir dari kutub positif sumber menuju kutub negatif sumber melalui rangkaian. Oke, dia akan looping dalam rangkaian melalui rangkaian dari kutub positif menuju kutub negatif sumber, selalu melalui rangkaian. Looping dalam rangkaian, nggak mungkin dia dari positif ke negatif langsung melompat aja ke bawah kayak gitu, nggak mungkin. Sebab kau berdua belum lari lagi. Oke, analisanya dimulai dengan jadi analisanya selalu dimulai dengan tadi ya, sigma V sama dengan 0. Sigma V kita itu jumlah V, jumlah tegangan dalam rangkaian 16.1 ini. Di mana-mana ada tegangan di sumber. V besar ini atau VS boleh tulis ke sumber. Di mana lagi ada drop tegangan di R resistor ada VR. Di mana lagi ada di L ada VL. Jadi kalian tambahkan catatannya di atas ini. Sigma V sama dengan 0. Oke, V sumber dikurangi V pada R dikurangi V pada L sama dengan 0. Baru pindahkan ruas VR dan VL jadilah seperti ini. Nah, tulis
di buku kalian, di catatannya. Tulis sigma V sama dengan 0. Kemudian V sumber dikurangi VR dikurangi VL sama dengan 0. Baru pindah ruaskan VR dan VL-nya, jadilah seperti yang saya tuliskan di baris pertama. Setelah itu apa isi VR? Apa rumus V pada R, tegangan pada resistor, rumusnya adalah arus dikali R. Kenapa ada dalam kurung T? Ada fungsi waktu, cari tahu. Cari tahu apa maksudnya I dalam kurung T, cari tahu. Rumus VL atau tegangan pada L induktor adalah L dI per dt. Nah, kenapa ada diferensial? Kenapa ada dI per dt? Cari tahu. Kenapa ya ada dI per dt? Ada T di dalam kurung. Kemudian untuk rumus tegangan pada L ada dI per dt. Cari tahu. Oke. Selanjutnya, karena ada I harus di bagian R dan L ada semua, saya satukan, kita satukan I-nya, keluarkan dari rumus ini, bisa disatukan yang R dan L bisa disatukan. Jadi V sumber atau V saja sama dengan R ditambah L dI per dt kurung kali I arus. Stop dulu sampai sini. Stop dulu sampai sini, kita kembali ke pelajaran matematika. Ada namanya persamaan diferensial linear orde 1. Disebut orde 1 karena pangkatnya 1. Oke, ada orde 2, orde 3 dan seterusnya, berarti itu pangkatnya. Kalau orde 2 berarti kuadrat, orde 3 berarti pangkat 3 dan seterusnya. Jadi yang namanya persamaan diferensial linear orde 1 ada bentuk umum. Ini bentuk umumnya. dy per dx min ay sama dengan R. R ini R fungsi bukan R resistor. Oke, catat di bukunya. Ini adalah R fungsi bukan R resistor. Maka kalau disederhanakan ada Y di sini, ada Y di sini, jadilah D per dx min A tutup kurung kali Y sama dengan R fungsi. Oke ya, saya tulis ulang. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1. Sekarang bentuk yang D per dx atau diferensial min A kali sama dengan R itu D per dx-nya ganti D besar. Kenapa pula mau diganti? Diganti untuk memudahkan operasi matematikanya. Jadi D besar dikurangi A kali sama dengan R. A itu konstanta, R adalah fungsi X, Y adalah variabel yang dicari. Oke, kalau kita punya bentuk D besar min A kali Y sama dengan R, bisa kita dapatkan penyelesaian pakai solusi dari bentuk umum, yaitu ini nah, Y sama dengan Y C atau komplementari ditambah YP atau partikular. Isi YC itu ini nah, C besar kali eksponen pangkat AX. Ini C-nya adalah konstanta yang berubah-ubah, bukan C kapasitor. Kalau di buku kalian akan ketemu arbitrary constant nanti istilah C ini. Jadi bagian Y komplementari isinya C kali eksponen pangkat AX. Bagian partikular isinya ini eksponen pangkat AX, integral eksponen pangkat min AX, R dx. R di sini bukan resistor. R di sini adalah fungsi X. Ini matematika, yang halaman ini semuanya matematika, bukan yang kelanjutan analisa KPL tadi. Ini semua cerita persamaan diferensial linear orde 1. Jadi kita harus punya dulu persamaannya D min A kali Y sama dengan R supaya bisa pakai solusi yang ini. Y sama dengan C. C konstanta ya. Kali eksponen pangkat AX ditambah eksponen pangkat AX integral eksponen pangkat min AX R fungsi dx. Bukan R resistor. C-nya adalah konstanta yang berubah-ubah. Kenapa disebut konstanta yang berubah-ubah? Lihat rangkaian 16.1. Kalau rangkaiannya konstan seperti ini, tetap R, tetap L, tetap V, tetap bentuknya seperti ini, maka C-nya akan selalu sama, C konstantanya. Tapi apabila R-nya misalnya sudah berubah jadi 2R, atau R-nya sudah berubah nilai, L-nya juga, atau tegangannya yang berubah, maka akan muncul nilai C baru. Itulah yang dimaksud dengan C arbitrary constant atau konstanta yang berubah. Oke, lanjut. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial linear orde 1 tadi ini ya. Y sama dengan C konstanta kali eksponen pangkat AX ditambah eksponen pangkat AX kali integral kali eksponen pangkat min AX R dx. Di mana sifat eksponen ini yang dalam saya garis bawah ini ya, ini sifat eksponen yang spesial. Integral eksponen pangkat AX R dx itu jawabannya ini 1/A kali eksponen pangkat AX kali R. Ini dari sifat-sifat eksponen
eksponen matematika. alam terbuka. Oke, kalau asalnya dari mana? Kalian googling aja lah. Ini matematika ya. Ada Rinso Korean Jadi kalau bagian belakang yang integral eksponen ini bisa diselesaikan pakai rumus yang ini. Rinso, Nanti ke depan-kedepannya bisa diselesaikan lagi. Oke, kembali ke KVL kita. KVL kita tadi makeup dempul. V sumber sama dengan R resistor ditambah L induktor D per dt dalam kurung I. Coverage-nya Kemudian D per dt-nya ganti dengan D besar ya. Saya bilang tadi untuk memudahkan operasi matematikanya. Kemudian D-nya L kali D-nya saya putar posisi aja seperti ini. Tujuannya itu untuk membentuk supaya sama dengan ini nah. Persamaan diferensial linear order 1. Kita mau bentuknya seperti ini, D min A kali Y sama dengan R. Sehingga V kali LD tambah R kali I, kita nggak mau ada L, kita maunya D saja. Buang L-nya, seluruh persamaan kali dengan 1 per L. Maka jadilah V per L sama dengan D ditambah R per L kali I. Oke, yang ini adalah D, tetap D, yang ini adalah A, nilai yang tadi ya, ini adalah Y, nilai yang dicari, yang ini adalah R-nya fungsi X. Maka sudah punya lengkap, kita punya D, punya A, punya Y, punya R, bisa selesaikan pakai solusi umum ini tadi bisa. Selesaikan pakai solusi umum, rumus persamaan diferensial linear order 1. Y sama dengan C konstanta, perlu saya ulangi C konstanta, karena minggu depan kita ketemu C juga tapi kapasitor. Oke, maka ini adalah C konstanta dikali eksponen pangkat AX ditambah eksponen pangkat AX integral eksponen pangkat min AX R fungsi dx. Masukkan semua nilainya. Y-nya adalah I, nilai yang dicari. C tetap C, eksponen semua tetap eksponen. A-nya, kita punya A, kita min. Kenapa? Karena persamaan umumnya D min A. Sementara kita punya di sini D plus. Maka nilai A kita adalah negatif R resistor per L induktor. Masukkan semua A-nya ini ya, semua A-nya ini. Ini A di sini kenapa jadi positif? Karena rumusnya negatif. Nilai yang kita punya negatif, rumusnya negatif, maka jadilah D positif. R-nya ini, fungsinya ini ya, V tegangan per L induktor. Dx-nya dt kita fungsi waktu. Lanjut. Bagian integralnya selesaikan dulu. Pakai rumus spesial eksponen tadi. Rumus ini. Nah, pakai rumus ini dulu. Yang mau nyatet catatlah, sudah catat belum? Integral eksponen pangkat AX R fungsi ini ya, bukan resistor. Maka nilainya 1 per A kali eksponen pangkat AX R. Nah, ini ya, bagian integralnya saya selesaikan duluan. 1 per A kali eksponen pangkat AX kali R. Oke, maka bisa diselesaikan. L-nya ternyata habis, saling meniadakan di sini. Yang tersisa V per R kali eksponen pangkat R per L T, fungsinya T. T-nya mau dikalikan langsung ke dalam kurung boleh. Sekarang kembali ke persamaan panjangnya, persamaan arus transien. Oke, bagian C kali eksponen tidak berubah, masih sama. Bagian setelahnya adalah ditambah eksponen pangkat AX-nya belum berubah. Nah, bagian integralnya sudah berubah nilai baru. Ini sudah berubah nilai baru ya. V tegangan per R resistor kali eksponen pangkat R resistor per L induktor T. Sekarang bisa diselesaikan eksponen pangkat negatif dikali eksponen pangkat positif dengan nilai yang sama, jadi eksponen pangkat 0. Buat spesial eksponen pangkat 0 adalah 1. Oke, maka didapatkanlah yang paling bawah ini. Arus transien kita adalah C konstanta kali eksponen pangkat negatif R per L kali T ditambah V per R. Sudah selesai belum? Pikir lagi, cari C dulu. C konstanta. Untuk mencari C konstanta, kita waktunya diatur pada saat mula-mula. Atau T sama dengan 0 detik. Pada saat initial condition, mula-mula ya. Dan gantikan initial current atau I0-nya sama dengan 0 ampere. Tapi ini cerita untuk rangkaian dengan L. Karena rangkaian kita RL. Minggu depan RC lain ceritanya.
Kenapa? Karena L itu punya sifatnya tersendiri. Ini sifatnya tersendiri itu ini. Induktansi mempunyai hubungan tegangan dan arus sebagai berikut. Oke, V. V pada induktor ini ya, sama dengan L D per dt. Di mana I-nya, I pada induktor adalah 1 per L integral V dt. Nah, fungsi pada I ini, fungsi arus pada induktor ini disebut dengan continuous function atau fungsi yang berkelanjutan. Dengan sensasi pembentukan karang gigi buat harimau lebih menyenangkan. Listrik. Aduh. Wah, hebat ya anaknya. Continuous function itu seperti ini maksudnya. Ini di buku ada juga. Apabila arus pada saat waktu 0 negatif adalah 0 ampere, maka arus pada saat 0 positif adalah 0 ampere. Bingung kan? 0 negatif, 0 positif. Jadi begini, cerita lampu dimatikan dihidupkan tadi ya. Waktu 0 negatif itu maksudnya sesaat sebelum saklarnya ditutup. Jadi waktu 0 positif itu adalah sesaat saja setelah saklarnya ditutup. Jadi kondisi mulai seperti gambar rangkaian tadi kan, saklarnya terbuka. Sesaat sebelum saklarnya ditutup, ada arus mengalir? Tidak ada. Pada rangkaian RL ini tidak ada. 0 ampere. Oke, itu waktu 0 negatifnya itu. Sesaat setelah ditutup, masih 0 ampere juga. Kenapa? Karena kalau rangkaian kita punya lilitan, punya induktor, punya L, maka dia memerlukan waktu untuk melupingkan arus dalam rangkaian itu. Itu sifatnya. Kalau rangkaian kita hanya punya R saja, resistor saja, maka ketika switch-nya ditutup, seketika itu juga arusnya mengalir. Dia tidak perlu waktu. Bisa kalian lihat dari rumusnya. Rumus pada resistor P sama dengan I kali R. Tidak ada fungsi waktu. Tapi kalau rumus pada induktor atau nanti pun ketemu rumus pada kapasitor, ketemu semua fungsi waktunya. Ada integral, ada diferensial. Pada kenyataannya itu tadi, kalau kita hanya punya rangkaian dengan R, sesaat setelah switch-nya ditutup, maka dia akan langsung mengalir arusnya dalam rangkaian, langsung looping. Jadi kalau kita punya komponen lain seperti L, maka perlu waktu sedikit apapun waktu, tapi kita tetap memerlukan waktu, misalnya 1 detik kah, 0,5 detik kah, tetap memerlukan waktu untuk meloopingkan arus dalam mengalirkan arus dalam rangkaian tersebut. Jadi untuk rangkaian R dan L ini, kita punya komponen R dan L, berlakulah sifat ini, fungsi arus yang continuous function ini. Maka pada saat mula-mula tadi sebelum switch ditutup dia 0 ampere, berarti seketika setelah switch ditutup pun dia masih 0 ampere. Jadi kita bisa tahu bahwa arus mula-mulanya adalah 0 ampere. Gunanya untuk apa? Untuk di sini kita perlu untuk mencari C konstanta, perlu kondisi mula-mula. Nih, arus transien sama dengan C kali eksponen pangkat min R per L kali T ditambah V tegangan per R resistor. Pada saat kondisi mula-mula, I dalam kurung 0 positif, karena itu tadi ya, dia mau nilai arus pada saat detik ke 0 positif kan, adalah sama dengan C konstanta kali eksponen pangkat 0. Kenapa? Karena T-nya waktu 0, maka dia perkalian di sini sudah jadi 0. Ditambah V per R, V tegangan R resistor. Oke, I ke nolnya adalah berapa itu? Keujanan ya. Sini Oh, ada keringkan. waktunya. Kakak demam. Tidak ini lagi ya, tidak gratis lagi Google Meet. Panas demam. Dengan bodret Jadi ini, pada ibu tidak perlu saat khawatir. waktu ke 0 detik ini, arus mula-mulanya adalah 0 ampere. C kali 1 datangnya dari eksponen Aku pangkat suka 0, nonton suami nilainya lo 1, kalau terik. V per R nya tetap. Jadi kita dapatkan nilai C konstanta kita adalah negatif V per R. Sunscreen ya, melindungi dari matahari untuk kulit glow merata. Oke, setelah dapat nilai C-nya, kembalikan lagi substitusikan ke ini tadi, Baru, Imus Extra Vitamin C dan D. kesamaan arus Zinc, vitamin transien C kita. dan D3 dalam satu tablet. Formula Bagian C-nya ganti dengan negatif V per R, maka jadilah rumus yang bawah sekali ini. C dan D. Oke. Oh, gambar rumus ini menghasilkan kurva arus transien yang eksponensial rise. Jadi kalau mau menggambar kurvanya ini menggambar secara kasar ya, tidak detail nilainya. Masukkan dulu waktu T ke 0, kemudian masukkan nilai pada saat T hingga. Pada saat nilainya waktu ke 0 detik ini, masukkan semua T yang jadi 0, didapatkanlah arus
harus transien pada detik ke 0 itu 0 ampere. Kemudian kalau saya masukkan waktunya tak hingga, harus pada saat waktu tak hingga itu ternyata kita dapatkan ini eksponen pangkat negatif tak hingga itu 0 nilainya ya. Eksponen pangkat tak hingga adalah tak hingga, eksponen pangkat negatif tak hingga adalah 0. Maka didapatkanlah arus transien pada waktu yang tak hingga nilainya V per R atau maksimum. Maka kalau diplot gambarnya kurang lebih seperti ini. Pada saat mulai pada saat tak hingga dia akan menjadi nilai maksimum V per R. Nah, seperti itu. Sifat spesial eksponen tolong dicatat, mungkin ada yang belum tahu ini sifat spesial eksponen. Eksponen pangkat 0 adalah 1, eksponen pangkat tak hingga adalah tak hingga, eksponen pangkat negatif tak hingga adalah 0, kemudian eksponen pangkat 1 ada nilai. Nah, cari di kalkulator 2,7 sekian. Nggak ada eksponen pangkat 1 dengan 0, nggak ada. Eksponen pangkat 0 adalah 1, benar. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada contoh soalnya, soal 16.1, kalian coba dulu. Akan dicoba dulu. Soal 16.1 saya share di ini ya. Saya share di WA grup kita. Kalian coba dulu, kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di grup. Boleh ya, biasanya Google Meet free, tidak berbayar, bisa lama, ternyata nggak lagi. Hanya 1 jam. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Mudah-mudahan minggu depan kita bisa dapatkan kelas ruang multimedia itu, supaya saya sekali aja ngocehnya ya, kalaupun terpaksa kalau boleh buat saya ngoceh 2 kali, pagi dan siang. Yang pagi kalau mulainya jam 8.30 atau jam aja tidak ada yang bertanyakan, kita tutup dulu untuk pertemuan pertama 85 orang. Baik Bu, nanti diusahakan untuk ruangan multimedia. Nggak usah ambil, nanti saya yang kontak jurusan. Nanti biar saya coba tanya ke dulu, mungkin ada siapa yang memakai atau mungkin bisa dipinjam, saya tanya. Baik Bu. Saya rasa cukup untuk 5 orang yang tidak hadir hari ini. Nah, kalian bayangkanlah, saya menjelaskan tadi, yakin saya semua banyak yang nggak ngerti, apalagi yang tidak hadir. Saya akan share contoh soal 16.1. Kalian kerjakan di buku kalian, ikutin dulu yang saya buat. Nanti kalian harus cari tahu, oke, datangnya dari mana, Kalau kalian kerjakan, nanti akan ketemu di mana nggak ngertinya, di mana nggak tahu. Hari ini, sebanyak ini baru suatu langkah yang sangat sedikit. Minggu depan lebih dalam lagi, ada depositor. Minggu depan lagi ada order 2, karena ada RLC. Minggu depan berikutnya lagi, makin susah lagi, ada sinkostan, karena kita pakai sumber AC. Maka yang hari ini kalian harus ngerti. Nanti saya share soal 16.1, kalian pahami, minggu depan sudah punya buku ya. Harus sudah punya pegang buku. Jadi belajarnya seimbang, ada bukunya, ada catatan. Jadi dengan saya ngoceh itu ada dasarnya dan ada tempat kalian untuk mencari tahu. Oke, saudara-saudara, berlomba-lombalah untuk menjadi tahu, untuk menambah ilmu, bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai bagus di sini, karena nggak susah mau nilai bagus. Saya yakin semua 3,8 IPK-nya, benar nggak? Kemarin di kelas Palembang saya survei, nggak ada yang di bawah 3,5 IPK. Semua 3,5, malah 3,8 ke atas semua. Hati-hati, jangan berbangga diri, jangan berbangga hati. Nilai sangat mudah dicari saat ini. Tapi apa kalian tahu apa itu arus? Apa kalian tahu apa itu listrik? Apa kalian tahu dasar-dasar yang paling mendasar yang saya tanyakan tadi? Banyak yang belum tahu, cari tahulah hari ini. Buat di catatan, cari informasi, baca sebanyak-banyaknya, tambah kemampuan kalian. Nanti akan ada tes USEP ya, TOEFL kalian itu, maka kalian harus mahir berbahasa Inggris. Persaingan kalian sangat berat saat ini, di luar sana sangat banyak sarjana-sarjana, master-master yang sangat terdidik, maka kalian harus bisa bersaing. Ya, yang hari ini belum bisa, belum mahir bahasa Inggris, belajarlah. Banyak sekali sumber untuk belajar atau kursus lebih bagus. Kalau bisa, kalau mau, kalau mampu, silahkan. Jangan sia-siakan. Waktu kalian sangat banyak kan? Saya rasa, apakah ada yang sudah kerja di sini? Bekerja? Ada yang sudah kerja? Atau ada yang sudah berkeluarga?
Boleh informasikan ke saya kalau ada yang sudah bekerja atau ada yang berkeluarga, saya rasa belum ada. Semester depan kalian bagian penjurusan kan, konsentrasi. Sudah tahu belum mau kemana? Kalau belum tahu cari tahu dulu mau kemana. Kalau masih bingung, kalian keliling cari labnya. TTL labnya yang mana, kendali labnya yang mana, terus apalagi satu lagi telekomunikasi labnya yang mana. Kalian lihat di dalam situ apa yang dikerjakan kakak tingkatnya di sana, apa yang dibuat orang di sana, orang kerjakan apa. Cari tahu kak buat apa kak, ngawe kapo untuk kuliah di penjurusan yang ini, apa yang harus dipersiapkan. Akan muncul nanti mana yang kalian minati, yang mana yang kalian lebih pilih gitu ya, prefer kemana. Nah, setelah tahu mau kemana, persiapkanlah semuanya. Oke, saya mau ke sini. Berarti setelah kuliah ini bertanyakan KP. Kira-kira harus KP kemana? Apa yang mau saya lakukan? Saya mau jadi apa? Mungkin ada yang mau jadi direktur PLN, mungkin ada yang mau jadi direktur Telkom. Oh, kalau saya mau jadi direktur Telkomsel. Oke, pergilah ke telekomunikasi. Ada yang mau membuat perusahaan sendiri, ada yang mau membangun drone dan sebagainya. Silahkan pergi ke Kendal. Atau oke, saya sebenarnya di sini cuma batu lompatan aja. Oke, however harus dipilih, harus ditentukan, harus dipilih untuk masa depan kalian. Mau lulus dari sini mau jadi sarjana, harus menjadi orang yang berkompeten. Kenapa? Karena persaingan kalian sangat berat. Bukan sarjana yang belamburan sekarang, master sudah belamburan. Jadi kalau setelah dari sini jadi sarjana teknik masih punya rezekinya, masih ada kesempatannya, sekolahlah lagi. Supaya apa? Supaya menang di luar sana, supaya unggul dalam bersaing. IPK kalian yang besar ini nggak ada gunanya. Nanti waktu mau kerja di tes, di wawancara, diuji, ternyata nggak tahu apa-apa. Belum soal skill lapangannya, ternyata dari wawasan aja nggak tahu apa-apa sudah. Itu sudah langsung turun nilainya. Jadi nggak ada gunanya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang profesional, perusahaan besar, mereka tidak melihat IPK, mereka melihat kemampuan. Dia akan melihat dari bagaimana kalian menjawab, bagaimana kalian menunjukkan kemampuan kalian itu nanti di hadapan para pengujinya, pewawancara di tempat kalian melamar nanti. Oke, jadi mulai hari ini berubahlah paradigma. Kita bukan mencari nilai yang bagus, kalian tidak perlu mencari lagi. Nilai sangat mudah untuk didapatkan. Cukup memenuhi komponen-komponen yang disuruh kan, kumpul tugas, kumpul ujian, ikuti apa semuanya on time. Kalau saya semua keterlambatan ada nilainya, semua sesuai dengan yang saya informasikan. Dalam soal pun dibagikan, oke, yang ini poinnya sekian, ada poin-poinnya semua, dan semua itu diperiksa, bukannya sembarangan ngasih nilai, semuanya diperiksa. Nilai-nilai harus dipertanggungjawabkan. Yang memberi nilai ataupun yang mempunyai nilai harus bisa bertanggung jawab dunia dan akhirat ya. Jadi nilai kalian yang besar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Malu nggak keluar dari Unsri bawa ijazah IPK 3,95 nanti? Nggak tahu, ditanya melongo, nggak tahu apa-apa. Oh, sungguh memalukan. Jadi bersiap-siap ya, bersiap-siap. Hari ini kuliah ini adalah satu langkah kecil yang akan menentukan nanti langkah kamu ke depan. Untuk semuanya harus bersiap. Baik, waktu kita habis. Terima kasih, sampai jumpa minggu.